Bab 1230. Kuat. Saat Wang Lin terbang dengan kecepatan tinggi, kabut di depannya terbelah seolah tertusuk pedang. Dia terbang menembus kabut dalam sekejap. Menurut pemahaman Wang Lin, wilayah peringkat 7 telah disegel untuk mencegah orang luar masuk. Harus ada garis pertahanan di sekitar wilayah peringkat 7 dengan para penggarap membentuk perimeter. Ini benar-benar berbeda dari wilayah peringkat 6. Wang Lin dengan cepat terbang melewati wilayah peringkat 6, menembus kabut. Saat ia terbang, ia melewati banyak benua terapung. Dia sangat cepat sehingga menyebabkan kabut dalam jumlah besar. Ini menarik perhatian semua monster tua di wilayah peringkat 6, tapi setelah melihat kecepatan Wang Lin, mereka semua terkejut. Mereka segera mundur dan tidak berani menghentikan Wang Lin. Mereka mengizinkannya melewati daerah itu. Di dunia kultivasi, tingkat kultivasi adalah segalanya, dan yang kuat akan dihormati. Pada saat ini, kecepatan Wang Lin adalah bukti yang cukup akan kekuatannya. Kecepatannya terlalu cepat untuk dikunci oleh orang lain, sehingga sulit untuk melihat tingkat kultivasinya. Orang-orang lebih suka mendapat lebih sedikit masalah daripada mendapat lebih banyak masalah, jadi mereka mengabaikannya. Jika orang lain berani terbang melalui wilayah peringkat 6 seperti ini, tanpa berkeliling ke seluruh benua, mereka pasti akan diblokir dan bahkan harus mengkhawatirkan nyawanya. Bahkan dengan kecepatan Wang Lin, akan membutuhkan waktu lama baginya untuk naik dari wilayah peringkat 5 ke peringkat 8. Jika dia harus berkeliling ke berbagai sekte, itu akan semakin menundanya. Karena itu, dia memutuskan untuk menjadi sombong sekali saja. Tidak ada sekte atau benua yang akan membuatnya mengambil jalan memutar. Tidak ada pembudidaya yang berani mengganggunya, tetapi beberapa monster tua mengikutinya. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Wang Lin, mereka mengikutinya. Mereka ingin tahu mengapa seorang kultivator yang begitu kuat bisa mencapai wilayah peringkat 6. Setelah terbang melalui wilayah peringkat 6 selama hampir 10 hari, Wang Lin telah melewati banyak benua dan sekte saat ia mendekati perbatasan wilayah peringkat 7. Hanya ada sedikit petani di sekitar sini. Wang Lin melihat wilayah peringkat 7. Ada cahaya hantu yang membentuk formasi raksasa yang mencegah masuknya para penggarap. Kecuali seseorang memiliki tanda, mengabaikan apakah mereka dapat menembus formasi atau tidak. Para penggarap sekte peringkat 7 ditempatkan di sini sebagai penjaga akan menyerang saat mereka mencoba masuk. Ekspresi Wang Lin netral. Dia secara alami tidak memiliki token, tetapi bukannya melambat, dia terbang lebih cepat menuju formasi yang melindungi wilayah peringkat 7. Lusinan monster tua dari sekte peringkat 6 mengikuti di belakangnya. Meskipun mereka tidak bisa mengimbangi Wang Lin, mereka bisa merasakan fluktuasi di depan. Mereka merasa aneh ketika Wang Lin memasuki perbatasan wilayah peringkat 6 dan 7, namun segera mereka mengerti. Ini jelas merupakan monster tua yang ingin kembali ke wilayahnya. Meskipun aneh bahwa dia tidak menggunakan susunan transfer yang telah disiapkan oleh sekte atas, mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, saat mereka hendak pergi, mereka tiba-tiba berbalik dan menatap lurus ke depan. Mereka semua merasakan bahwa orang yang dituduh oleh sekte mereka tidak melambat di luar formasi di sekitar wilayah peringkat 7 dan malah mulai bergerak lebih cepat. Monster-monster tua ini semuanya pintar, jadi mereka menyadari bahwa orang ini tidak memiliki token dan memutuskan untuk menerobos. Penemuan ini segera membuat mereka bersemangat,
dan kegembiraan tersebut adalah sesuatu yang tidak boleh mereka lewatkan. Sepertinya aku tidak mengikutinya selama ini tanpa alasan. Aku akan bisa melihat seseorang menerobos formasi. Sudah lama sekali sejak seseorang berani memprovokasi kekuatan wilayah peringkat 7A. Apalagi menerobos formasi ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat dia terbang semakin cepat menuju formasi. Dari kejauhan, Anda bisa melihat meteor bergerak dengan kecepatan yang tak terbayangkan menuju formasi tersebut. Ketika para penggarap dari sekte peringkat 7 mendekat, mereka melihat ini, tetapi pada saat ini, Wang Lin menabrak formasi. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh bintang, dan kabut bintang terdorong mundur. Formasi raksasa itu melintas dengan keras dan suara retakan bergema. Dalam sekejap, terdengar ledakan keras saat retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di formasi dan menyebar dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, formasi tersebut tampak seperti tertutup sarang laba-laba hingga akhirnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar karena kekuatan tumbukan. Sosok Wang Lin tidak berhenti sejenak pun. Setelah dia menerobos formasi, dia menerobos. Dia terbang melewati para penggarap yang menjaga formasi, dan momentumnya menyebabkan mereka mundur tanpa sadar. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat Wang Lin pergi, dan tidak satu pun dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Monster tua dari wilayah peringkat 6 semuanya terkejut. Meski sudah siap, namun saat benar-benar melihatnya, mereka tetap kaget. Melihat cahaya redup dari formasi yang rusak, monster tua ini mulai tertawa. Mereka semua adalah kultivator kuat yang tidak memiliki niat baik terhadap wilayah peringkat 7, dan mereka menganggap formasi ini merusak pemandangan. Sekarang setelah seseorang menghancurkannya, mereka tentu saja tertawa. Namun, di saat yang sama, mereka menjadi berhati-hati dan mulai menebak identitas orang tersebut. Orang ini pasti berada pada tahap penyakit hawar surga, kalau tidak, dia tidak mungkin bisa menghancurkan formasi itu dengan mudah. Ini tidak ada hubungannya denganku. Mari kita lihat bagaimana sekte peringkat 7 akan menangani hal ini. Menarik. Monster tua itu pasti memiliki kepribadian yang eksentrik. Daripada menggunakan susunan transfer, dia memutuskan untuk menghancurkan formasi. Dia jelas tidak menganggap wilayah peringkat 7 sebagai ancaman sama sekali. Setelah memasuki wilayah peringkat 7, Wang Lin mulai bergerak lebih cepat. Ia hanya perlu melintasi wilayah peringkat 7 untuk masuk ke wilayah peringkat 8. Alam angin surgawi ada di sana. Namun, ada kultivator yang jauh lebih kuat di wilayah peringkat 7 dibandingkan wilayah peringkat 6. Setelah Wang Lin terbang melewati sebuah benua, 4 indera ilahi Nirvana Saterer segera keluar dan membentuk blokade untuk menghentikan Wang Lin. Kultivator mana yang masuk tanpa izin di tanah sekte saya dan hanya ingin pergi seperti ini? Pesan indera ketuhanan bergema dari 4 indera ketuhanan. Meskipun luka-luka Wang Lin belum sepenuhnya pulih, mustahil menghentikannya hanya dengan 4 penggarap Nirvana Saterer. Ekspresinya netral saat dia melambaikan tangannya sambil bergerak maju. Pam raksasa muncul. Telapak tangan ini sangat besar dan sepertinya bisa menutupi seluruh benua. Saat itu muncul, energi asal berkumpul seperti orang gila dan bahkan kabut mulai bergetar dan berputar. Kekuatan yang kuat turun ke dunia. Jejak telapak tangan muncul dan menyapu ke arah 4 indera ilahi di hadapan Wang Lin. Cetak semangat perang. Pembudidaya sekte dewa.
Keempat indera ilahi memperlihatkan ekspresi tidak percaya dan mundur tanpa ragu-ragu. Namun, telapak tangan itu terlalu cepat dan langsung mendarat di empat indera ketuhanan. Gemuruh menggelegar bergema dan menciptakan gelombang kejut raksasa. Bahkan benua tempat sekte itu berada bergetar hebat dan dipindahkan beberapa ribu kaki. Jejak telapak tangan raksasa ini bergemuruh saat terbang ke depan dan terus menyerap energi asal. Itu semakin besar, dan aura yang dipancarkannya menjadi semakin menakutkan. Wang Lin mengikuti setelah cetakan telapak tangan. Dengan telapak tangan membuka jalan, kabut mulai menyebar. Semua ini terjadi dalam sekejap, melampaui imajinasi. Ada 4 paviliun di 4 penjuru benua yang dipindahkan beberapa ribu kaki, dan masing-masing memiliki seorang penatua yang duduk di dalamnya. Mereka semua batuk darah dan mata mereka dipenuhi rasa kaget dan takut. Mereka terbang dan melihat kemana Wang Lin menghilang. Mereka masih bisa merasakan gemuruh dan berkumpulnya energi asal di kejauhan. Mereka dikejutkan oleh War Spirit Print dan takut dengan kekuatan orang yang menggunakannya. Orang itu cukup kuat untuk menyapu wilayah peringkat 7-ku. Untungnya, kami tidak terlalu memprovokasi dia atau mengungkapkan niat membunuh. Kami hanya ingin dia tetap di sini untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dia mampu melukai kami hanya dengan satu telapak tangan, dan dia bahkan tidak menggunakan kekuatan penuh. Mereka berempat saling memandang dan menarik napas dalam-dalam, udara dingin. Mereka merasakan ledakan ketakutan yang berkepanjangan. Dengan War Spirit Print membuka jalan, suara gemuruh bergema. Energi asal dalam jumlah tak terbatas tersedot, membuat telapak tangan semakin besar. Jika itu terjadi 100 tahun yang lalu, Wang Lin akan kehilangan kendali, tapi saat ini dia masih bisa menangani lebih banyak. Dia terbang di belakang cetakan telapak tangan saat dia menyapu bintang-bintang. Sebuah bayangan muncul di hadapannya, itu adalah benua liar. Terdengar suara gemuruh saat cetakan telapak tangan langsung mendarat di benua itu. Benua itu bergemuruh dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sana saat cetakan telapak tangan menembusnya. Benua itu terpecah menjadi 2. Dengan kekuatan ini, siapa di wilayah peringkat 7 yang berani melawan? Setiap orang yang melihat telapak tangan datang melarikan diri dengan cepat. Beberapa orang ketakutan karena mereka mengira sekte mereka menghalangi. Mereka mengirimkan para penggarap untuk memindahkan benua mereka sejauh puluhan ribu kilometer untuk membuat jalan. Wang Lin menghabiskan hampir 10 hari dengan War Spirit Print membuka jalan, dan dia secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8. Bab 1231. Kelabang api. Cetakan semangat perang sangat besar. Itu telah menyerap begitu banyak energi asal sehingga kekuatan di dalamnya bahkan bisa membuat seorang penggarap nirvana saterer gemetar ketakutan. 3 hari yang lalu, War Spirit Print mencapai batas kendali Wang Lin, jadi dia memotong kemampuannya untuk menyerap lebih banyak energi asal. Kabut di sepanjang jalan disingkirkan saat dia mendekati wilayah peringkat 8. Pada hari ini, wilayah peringkat 8 muncul dalam visinya. Hampir 20 hari perjalanan terus-menerus membuat Wang Lin sangat lelah, namun matanya cerah. Meski sedang bepergian, ia tetap menyesuaikan tubuhnya dan terus meminum pil untuk membantu pemulihan dirinya. Tidak ada formasi antara wilayah peringkat 7 dan peringkat 8, namun terdapat lapisan kabut tebal. Kabut ini sangat tebal dan luas, dan mengelilingi seluruh wilayah peringkat 8. Ada banyak binatang peringkat 10 di dalam,
dan bahkan ada binatang peringkat 12 di kedalaman. Ada terlalu banyak binatang buas di sini dan dianggap sebagai daerah yang sangat berbahaya di Laut Awan. Tempat ini disebut alam kabut binatang kekacauan. Alasan mengapa ia digambarkan sebagai alam adalah karena seberapa besarnya. Jika seorang kultivator biasa masuk sendirian, tulang mereka pun tidak akan tersisa. Hanya monster tua sejati yang bisa masuk, dan bahkan mereka harus berhati-hati. Namun, Sekte Dewa telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, sehingga binatang buas di dalam tidak akan meninggalkan dunia ini, mereka hanya akan menyerap energi asal di sana. Seolah-olah ada batas di tepi kabut ini. Ada 4 jalur di alam kabut binatang kekacauan, dan hanya 4 jalur ini yang aman. Itu adalah jalur yang harus dipilih oleh murid sekte peringkat 8 jika mereka ingin meninggalkan wilayah peringkat 8 dan tidak menggunakan susunan transfer. Rumor mengatakan bahwa mereka dibuka oleh sekte dewa bertahun-tahun yang lalu. Mereka telah menggunakan metode khusus untuk memastikan keamanan keempat jalur tersebut sehingga mereka yang melewatinya tidak diserang oleh binatang buas. Namun, selain murid sekte peringkat 8 dan mereka yang memperoleh batu giok pemandu, tidak ada yang tahu jalannya. Mereka hanya bisa menyerbu ke dalam alam kabut binatang kekacauan, dan jika mereka tidak mati, mereka akan memiliki kesempatan untuk memasuki wilayah peringkat 8. Pada saat ini, di jalur ketiga di alam kabut binatang kekacauan, ada 4 orang kultivator yang bergegas melewatinya. Yang di depan adalah seorang lelaki tua mengenakan jubah Taoisme hitam dan putih dengan rambut abu-abu keperakan. Meski usianya sudah tua, tatapannya bagaikan kilat. Kabut di depannya sering kali menghilang di bawah tatapannya. Orang tua ini mengeluarkan aura nirvana saterer yang kuat, jadi dia jelas telah mencapai puncak tahap nirvana saterer. Hukum dunia berkumpul di dalam dirinya saat dia bergerak. Ada 3 orang di belakangnya, 2 pria dan 1 wanita. Mereka semua tampak muda dan berada di sekitar panggung Nirvana Cleanser. Meskipun wanita itu juga mengenakan jubah Taoisme, jubah itu tidak menutupi tubuhnya yang menggairahkan, namun dia memiliki penampilan yang sangat murni. Dia memancarkan aura yang sangat menawan, dan seringkali hanya dengan menggerakkan matanya saja sudah membuat mata kedua pria di sampingnya dipenuhi hasrat. Saat mereka terbang, wanita itu perlahan berkata dengan suara menawan, "Guru, kemana Anda akan membawa kami?" Orang tua itu tidak berbicara dan terus terbang sampai mereka tiba di kedalaman alam kabut binatang kekacauan. Baru kemudian dia berhenti dan kembali menatap mereka bertiga. "Kalian semua adalah murid inti dari sekte abadi saya, tetapi kalian mengandalkan pil untuk meningkatkan tingkat kultivasi kalian dan karena itu tidak memiliki pemahaman mendalam tentang surga, apalagi hukum dunia. Cara terbaik untuk memahami surga adalah dalam krisis hidup dan mati. Hari ini, Guru membawamu ke sini, di mana terdapat banyak binatang buas, jadi kalian bertiga bisa memahaminya perlahan." Setelah lelaki tua itu berbicara, dia melambaikan tangannya. Dia bahkan tidak membiarkan mereka berbicara sebelum melemparkan mereka ke dalam kabut. Orang tua itu diam-diam merenung sejenak ketika dia duduk dan perasaan ilahi menyebar untuk mengamati ketiga muridnya. Kecuali jika itu adalah momen hidup dan mati yang nyata, dia tidak akan membantu mereka. Di wilayah peringkat 7, di luar alam kabut binatang kekacauan, cetakan roh perang melintasi bintang-bintang, dan Wang Lin mengikuti di belakang.
Dia sudah mengetahui alam kabut binatang kekacauan di Penglai dan mengetahui rutenya. Namun, dia tidak yakin dengan informasi tersebut, dan kemungkinan besar dia akan tersesat dalam kabut jika dia tidak mengetahui arah yang tepat. Lebih penting lagi, rute yang dia tahu akan mengharuskan dia berputar dalam lingkaran besar, menyebabkan waktu yang dibutuhkan menjadi 2 kali lipat. Itu juga tidak dijamin, jadi pada akhirnya dia menyerah pada pilihan ini. Dia memutuskan untuk mengambil jalan lurus dan menerobos dengan paksa. Ini akan memungkinkan dia untuk memasuki wilayah peringkat 8 dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah mengambil keputusan, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk mendekati alam kabut binatang kekacauan yang mengelilingi wilayah peringkat 8, dengan cetakan roh perang yang bergemuruh membuka jalan. Dia secepat meteor saat dia menabrak alam kabut Chaos Beast. Ketika War Spirit Prince mendekati kabut tebal, kabut dengan cepat mundur seolah tidak berani mendekat, membiarkan telapak tangan masuk. Namun kabut ini sangat aneh. Meski mundur, ia tidak membuat jalan seperti kabut yang dilihat Wang Lin sejauh ini. Kabut mengelilingi War Spirit Prince dan sepertinya melahapnya. Gemuruh telapak tangan menyebabkan Chaos Beast Fog Realm yang tenang menjadi kacau, seperti batu yang dilemparkan ke danau yang tenang. Riak-riak itu menyebabkan binatang-binatang di dalam mengaum. Ekspresi Wang Lin tetap tidak berubah dan kecepatannya tidak melambat sama sekali saat dia mengikuti jejak telapak tangan. Perasaan ilahinya menyebar dan mengelilingi area tersebut. Dia mendeteksi sejumlah besar binatang buas di dalam kabut ini. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mendorong kembali kabut di depan bergema. Itu adalah kelabang merah yang panjangnya ribuan kaki, ditutupi rambut, dan tampak sangat ganas. Itu muncul di kabut dan menyerang Wang Lin. Kelabang ini agak jelek, dan 2 penjepit raksasa di sisi rahangnya mengeluarkan kilatan dingin. Tubuhnya yang besar bergerak seperti ikan saat ia berlari. Saat kelabang muncul, binatang buas di sekitarnya dalam kesadaran ilahi Wang Lin berhenti mengaum dan berpencar. Seolah-olah kelabang ini adalah raja di daerah ini dan kemunculannya akan menyebabkan binatang lainnya mundur. Mata Wang Lin tenang. Berkat tingkat budidayanya, ia segera melihat bahwa kelabang ini berada di peringkat 11, yang setara dengan pembudidaya nirvana saterer tingkat menengah. Wang Lin terkejut seekor binatang buas di level ini berani muncul di hadapan War Spirit Prince. Dalam sekejap, kelabang merah keluar dari kabut dan mendesis keras. Desisan ini menggemparkan bumi dan bergema seperti gemuruh guntur. Desisan ini menyebabkan kabut di sekitarnya bergejolak semakin hebat. Kelabang ini menatap War Spirit Prince dan memperlihatkan ekspresi kebencian. Ia mengeluarkan suara gemuruh saat melepaskan sejumlah besar cahaya merah yang berubah menjadi lautan api yang mengerikan. Kemudian ia menyerang Wang Lin sambil ditutupi lautan api. Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikan kelabang saat cetakan roh perang bergerak maju, tetapi saat kelabang mendekat, api di sekitarnya berubah menjadi badai api. Api mengelilingi War Spirit Prince dalam upaya menghentikannya agar tidak bergerak maju. Namun, War Spirit Prince telah menyerap begitu banyak energi asal sehingga mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ketika api sudah dekat, ia segera dipadamkan. Sebagian besar darinya padam ketika War Spirit Prince lewat. Wang Lin berada di belakang cetakan telapak tangan, dengan tenang bergerak maju. Dia bergerak sangat cepat dan tidak berhenti sama sekali saat melewati kelabang. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu sangat cepat. Namun,
Kelabang tidak mau menyerah. Ia meraung dan menyerang Wang Lin. Api mengelilingi tubuhnya saat menatap Wang Lin dengan kebencian yang mendalam. Seolah-olah ia tidak akan menyerah sampai ia mencabik-cabik Wang Lin. Saat ini, beberapa raungan datang dari kabut di kejauhan. Itu adalah 6 kelabang yang identik, semuanya menuju lokasi ini. Bahkan lebih jauh lagi, suara gemuruh yang menekan segalanya bergema. Raungan ini mengungkapkan kekuatan monster peringkat 12. Seekor kelabang biru mengerikan sepanjang 10.000 kaki bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Wang Lin. Semua kabut disingkirkan, membuat binatang itu semakin cepat. Saat kelabang biru ini meraung, lelaki tua berjubah Tao di jalan ketiga tidak jauh dari sana membuka matanya. Dia melihat ke kejauhan dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kelabang api peringkat 12. Meski binatang ini hidup di dalam kabut, namun jarang muncul. Apa yang terjadi hingga dia mengaum begitu marah? Tidak baik, murid-muridku masih berada di dalam kabut. Jika mereka menghadapinya, akan sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Orang tua itu segera masuk ke dalam kabut. Setelah Wang Lin mendengar raungan dari monster peringkat 12, dia mengerutkan keningnya dengan ringan. Dia secara alami memahami bahwa kelabang ini tampaknya sangat membenci cetakan roh perang, jadi dia juga terseret ke dalamnya. Binatang buas yang paling dekat denganku tidak peduli nyawanya akan menghentikanku, dan binatang buas lainnya datang untuk menundaku juga. Semua ini agar monster peringkat 12 memiliki cukup waktu untuk tiba, ini menarik. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia tidak peduli kebencian macam apa yang dimiliki kelabang ini terhadap sekte dewa, tetapi jika mereka memprovokasi dia, yang ada hanyalah kematian. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu dia harus membunuh orang di belakangnya, atau orang itu akan terus mengaum dan memberikan posisinya. Raungan ini juga sangat menjengkelkannya. Karena kamu sedang mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Wang Lin tiba-tiba berbalik sambil mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah binatang buas yang ganas di belakangnya. Bab 1232, Penampilan Terkejut. Api dunia, dengarkan perintahku, bakar. Suara Wang Lin mengungkapkan niat dingin. Saat dia berbicara, api di sekitar kelabang mengalami perubahan yang mengejutkan. Vermilion Bird milik Wang Lin telah mengalami kebangkitan ketiga dan telah menyatu dengan hukum api, menjadi bagian dari hukum. Sebelum Wang Lin, kecuali api mereka berada di luar hukum. Selama Wang Lin mau, dia bisa memadamkannya. Saat kata-kata Wang Lin jatuh, lautan api di sekitar kelabang merah tiba-tiba bergetar sebelum menyerang kelabang. Di saat yang sama, suara letupan bergema di dalam tubuh kelabang. Api yang lebih kuat tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya. Saat mata kelabang dipenuhi rasa takut, api di dalam tubuhnya meletus. Semburan tangisan sedih bergema, tapi tak lama kemudian semuanya berhenti. Bola api berukuran sekitar 1000 kaki muncul dan menerangi kabut di sekitarnya. Perlahan-lahan padam, dan kelabang di dalamnya terbakar menjadi abu. Semua ini terjadi dalam sekejap, dan Wang Lin hanya mengangkat jarinya. Dia tidak melihat hasilnya. Setelah menunjuk, dia berbalik dan mengikuti War Spirit Print. Saat kelabang api mati, raungan kesedihan bergema di kejauhan. Itu adalah kelabang beberapa ribu kaki lainnya yang datang lebih cepat. Kebencian pada kelabang biru setinggi 10.000 kaki menjadi semakin kuat. Ia mengeluarkan suara gemuruh dan bergerak lebih cepat. Jika lukaku telah sembuh,
tidak akan sulit untuk membunuh monster peringkat 12 ini, bahkan sekarang, karena dia adalah monster api, seharusnya tidak sulit untuk membunuhnya. Wang Lin mengerutkan kening, dan tak lama kemudian, ada kilatan niat membunuh di wajahnya. Kamu sedang mencari kematian. Lampu merah muncul dari kabut di sebelah kanan Wang Lin, dan lautan api meletus. Lautan api ini lebarnya lebih dari 10.000 kaki, dan sepertinya akan membakar kabut. Itu melesat lurus ke arah Wang Lin, dan ada kelabang ganas setinggi 1000 kaki yang menyerang Wang Lin. Itu sangat cepat dan ditutup dalam sekejap. Lautan api mengeluarkan panas yang menyengat, dan jaraknya kurang dari 1000 kaki dari Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin dan melambaikan tangannya, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Lautan api tiba-tiba berhenti dan terdorong mundur. Ia jatuh ke arah kelabang seperti gelombang kemarahan. Di saat yang sama, api di sekitar kelabang menjadi menggila dan menerkam kelabang. Bola api besar lainnya tiba-tiba muncul. Kelabang bahkan tidak bisa mengeluarkan desisan yang menyedihkan sebelum dibakar oleh api. Selain itu, api yang membakarnya tidak lagi berwarna merah, melainkan menampakkan sedikit warna biru. Saat bola api ini muncul, dua kelabang menyerang Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia awalnya tidak ingin bersaudara dengan binatang buas ini, tetapi mereka sepertinya tidak mau menyerah, kecuali mereka mati. Ada sedikit rasa dingin di tatapannya saat Wang Lin memutuskan untuk membunuh. Bintang yang dibentuk oleh hukum muncul di antara alisnya dan api biru muncul di sekelilingnya sebelum ditembakkan ke dalam kabut di sebelah kiri. Sesaat kemudian, suara mengejutkan datang dari kabut saat nyala api biru yang mengerikan bergema. Saat desisan menyedihkan itu muncul, ia segera menghilang, dan panas yang tak ada habisnya menyebar ke seluruh kabut. Tak lama kemudian, api biru muncul ke arah lain. Bola api besar muncul sebelum meledak menjadi titik api biru yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin berjalan keluar dari kabut dengan ekspresi dingin dan mengejar War Spirit Prince. Sepanjang jalan, tidak ada lagi binatang buas yang menghalangi jalannya. Jelas sekali bahwa pertempuran barusan telah menyebabkan para monster menjadi sangat ketakutan. Namun, kelabang biru setinggi 10.000 kaki yang mendekat masih marah, tapi jaraknya terlalu jauh. Bahkan sekarang, bergerak dengan kecepatan tinggi, masih membutuhkan banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Saat ia mengaum, kelabang biru menjadi gila dan padat, api biru muncul di sekitarnya. Lalu tubuhnya tiba-tiba menyusut dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dalam sekejap, kilatan cahaya biru menyebar ke seluruh tubuhnya yang panjangnya 10.000 kaki. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang membuka celah dari awal hingga akhir tubuhnya. Saat cahaya biru yang pecah ini keluar darinya, seekor kelabang yang lebih kecil, panjangnya sekitar 8.000 kaki, terbang keluar. Kecepatannya meningkat beberapa kali lipat saat ia menyerang ke depan dengan api biru. Tak lama kemudian, retakan muncul pada kelabang setinggi 8.000 kaki dan kelabang yang lebih kecil, setinggi 6.000 kaki, terbang keluar. Kecepatannya meningkat sekali lagi. Dengan menggunakan metode aneh ini, kelabang terus berganti kulit dan menyusut, tetapi kecepatannya meningkat pesat. Wang Lin dengan cepat bergerak melalui Chaos Beast Folk Realm dengan War Spirit Prince membuka jalan, secara bertahap mendekati wilayah peringkat 8. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak binatang buas yang mencoba menghalanginya,
tetapi pembantaiannya dan cetakan roh perang berhasil ditembus. Dia bergerak sangat cepat menembus kabut. Semakin lama dia berada di dalam kabut, semakin Wang Lin merasa tempat ini aneh. Semakin lama dia berada di sini, semakin banyak binatang buas yang berkumpul, membuatnya sangat sulit untuk pergi kecuali dia pulih sepenuhnya. Wang Lin menggunakan waktu hampir 4 hari untuk mencapai tepi alam kabut binatang kekacauan. Begitu dia berhasil keluar, dia akan mencapai wilayah peringkat 8. Namun, pada saat ini, Wang Lin berbalik dan tangan kanannya menunjuk ke War Spirit Print. Cetakan roh perang tiba-tiba bergerak dan muncul di hadapan Wang Lin. Pada saat yang sama, Wang Lin tidak ragu-ragu untuk membentuk segel dan menunjuk pada War Spirit Print. Segel yang ditempatkan Wang Lin di atasnya untuk berhenti menyerap energi asal runtuh dan mulai menyerap energi asal seperti orang gila. Tepat pada saat ini, ada kilatan warna biru yang datang dari kabut di hadapan Wang Lin. Panas yang tak terbayangkan memenuhi lingkungan sekitar ratusan ribu kaki. Raungan marah keluar dari kabut. Saat kabut disingkirkan, seekor kelabang ganas sepanjang 3.000 kaki menyerbu keluar, dan dikelilingi oleh api biru yang mengerikan. Saat kelabang muncul, aura monster peringkat 12 mengelilingi area tersebut. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin dan dia melambaikan tangan kanannya. Cetakan roh perang menyerang dan melesat ke arah kelabang sambil terus menyerap energi asal. Kecepatannya sangat cepat, menyebabkan kabut di sekitarnya terdorong ke samping saat bergemuruh. Ia segera menabrak kelabang yang datang. Kelabang mengeluarkan desisan yang menggetarkan dan menatap tajam ke arah telapak tangan besar itu. Ia berlari menuju cetakan telapak tangan sambil dikelilingi oleh lautan api, namun ketika sudah dekat, tubuhnya berputar dan api biru bertabrakan dengan cetakan telapak tangan tersebut. Saat gemuruh menggelegar bergema, tubuhnya menghindar ke samping dan menyerang Wang Lin. Ekspresinya yang ganas dan penjepit yang tajam membuatnya tampak seperti ingin memakan Wang Lin hidup-hidup. Pemandangan yang dipadukan dengan cetakan telapak tangan raksasa di belakangnya menghadirkan keindahan yang tak terduga. Ekspresi Wang Lin dingin ketika bintang hukum melintas di depan alisnya. Itu berputar dengan cepat ketika api biru menyebar dari tubuhnya. Dibandingkan dengan warna biru muda kelabang, warna biru ini sangat mengejutkan. Tubuh kelabang berhenti sejenak yang tak terlukiskan dan matanya menjadi serius. Namun, ia tidak mundur, melainkan menyerang dengan gila-gilaan. Api di sekujur tubuhnya menjadi lebih megah dan cahaya biru bersinar terang. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menunjuk dengan jarinya. Saat menghadapi siapapun yang menggunakan api, tidak diperlukan mantra mewah untuk menentukan hasilnya. Dengan ujung jarinya, api biru tua di sekelilingnya mengembun dan meledak. Saat ia melesat ke depan, cahaya biru menyala dan berubah menjadi vermilion bird biru besar. Burung vermilion menjerit dan menyerang kelabang. Kelabang segera mengeluarkan suara gemuruh, dan tubuh bagian atasnya terangkat seperti ular dan menatap vermilion bird. Api biru di sekitarnya memadat dengan gila-gilaan membentuk kekuatan mengerikan di luar tubuhnya. Kemudian ia bertabrakan dengan vermilion bird yang mendekat dengan cepat. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh alam kabut binatang kekacauan, dan perasaan binatang dari beberapa binatang peringkat 12 melesat langsung ke tempat ini. Namun, pada saat ini, aura yang sangat kuat yang bahkan mengejutkan Wang Lin datang dari kedalaman alam kabut binatang kekacauan dan menekan binatang peringkat 12 lainnya.
Gemuruhnya sangat menggetarkan ketika kedua api itu bertabrakan. Vermilion Bird menjerit enggan saat ia bergegas kembali ke tubuh Wang Lin. Saat kembali, Wang Lin terbang jauh. Lautan api sebelum kelabang segera runtuh dan tubuhnya meledak saat apinya dipadamkan kembali. Separuh tubuhnya berlumuran darah, tapi dia tidak mati. Ia mendesis menyedihkan dan dengan cepat mundur kembali ke dalam kabut yang menghilang. Di dalam kabut, lelaki tua dari Sekte Abadi telah menyaksikan semua ini, dan dia terkejut. Siapa orang ini? Dia secara tak terduga mengendalikan api bahkan lebih kuat dari kelabang api dan memiliki tingkat budidaya yang sangat tinggi. Jika bukan karena luka-lukanya, bahkan aku pun tidak akan percaya diri melawannya. Tapi dia bukan dari Sekte Dewa. Saya telah melihat cetakan roh perang sebelumnya, dan meskipun miliknya sangat mirip, itu bukanlah cetakan roh perang. Ada 3 murid yang mengikuti orang tua itu. Mereka semua kaget dan takut dengan apa yang mereka lihat. Mereka awalnya mengira mereka kuat, tetapi apa yang mereka lihat telah mengguncang pikiran mereka. Secara khusus, mata kultivator wanita cantik itu berbinar saat dia melihat Wang Lin pergi. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Pada saat ini, aura yang menekan aura semua monster peringkat 12 menyapu kabut yang dipenuhi amarah. Kepala lelaki tua itu tersentak seolah dia teringat sesuatu, dan ekspresinya berubah. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiga muridnya menuju jalan ketiga. Saya tidak bisa lagi membiarkan mereka bertiga berlatih di Bab 1233. Pergerakan angin. Setelah keluar dari Chaos Beast Folk Realm, Wang Lin memasuki wilayah peringkat 8. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kegembiraan setelah dia keluar, dan dia melihat kembali ke kabut. Baru saja, dia merasakan aura monster peringkat 13. Aura inilah yang membuatnya menyerah untuk membunuh kelabang. Lagi pula, hal terpenting saat ini adalah mencapai alam surgawi angin. Memang ada alasan mengapa alam kabut binatang kekacauan ini menjadi begitu terkenal. Setelah merenung sedikit, Wang Lin terbang ke kejauhan. Setelah memasuki wilayah peringkat 8, Wang Lin tidak lagi bertindak sombong. Dia tahu bahwa ada banyak monster tua di wilayah peringkat 8. Tetua yang mengamati pertarungannya di dalam kabut jelas merupakan salah satu dari mereka. Meskipun dia belum sepenuhnya sembuh, dengan kekuatannya, bersama dengan berbagai mantra dan harta karun, dia bisa menjadi sombong di wilayah peringkat 6 dan 7. Namun, di wilayah peringkat 8, dia harus lebih berhati-hati. Oleh karena itu, Wang Lin menarik auranya dan memperlambat kecepatannya. Pada saat yang sama, dia mempelajari rute menuju alam surgawi angin. Dia tidak menyerang dalam cahaya langsung, tapi menghindari area tertentu saat dia bergegas menuju Wind Celestial Realm. Dibandingkan dengan ukuran wilayah peringkat 8, Wang Lin seperti ikan di lautan. Dia perlahan-lahan menuju ke alam surgawi angin sementara dia sengaja menyembunyikan dirinya. Wang Lin terbang selama beberapa hari berturut-turut. Sudah hampir 1 bulan sejak dia memulai perjalanannya di wilayah peringkat 5. Dunia angin surgawi mengalami kerusakan parah pada saat itu, namun karena ditempati oleh binatang nyamuk, sebagian besar reruntuhannya masih utuh. Masih ada beberapa petani yang mau masuk. Sesekali, kelompok pembudidaya akan masuk dalam upaya menangkap beberapa binatang nyamuk di sepanjang tepi luar. Tungku angin tidak diperlukan untuk memasuki alam celestial angin. Ada celah spasial yang sangat besar,
dan selama seseorang memiliki keberanian untuk menerobos kawanan nyamuk yang padat, mereka bisa masuk. Namun, sangat sedikit orang yang benar-benar mampu melakukan hal ini. Hanya ketika ada banyak orang dengan seorang kultivator kuat yang memimpin mereka barulah mereka dapat menerobos, atau jika ada beberapa monster tua yang kuat bekerja bersama. Namun sebagian besar masyarakat hanya berpindah ke wilayah luar. Lagi pula, beberapa binatang buas terkadang muncul di luar celah. Binatang-binatang ini mengandung sejumlah kecil energi spiritual celestial yang langka, dan setelah sekian lama, kristal-kristal berharga yang diisi dengan energi spiritual celestial akan terbentuk. Meski tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada saat ini, ada lebih dari 10 kultivator yang berada di luar celah alam celestial angin. Mereka sepertinya menunggu lebih banyak orang untuk masuk. Wang Lin perlahan keluar dari kabut. Rambut putihnya sangat mencolok. Saat dia muncul, tatapan semua penggarap berkumpul. Pada saat ini, di benua Molou di wilayah peringkat 5, Lu Yanfei berdiri di gunung tempat dia pertama kali berbicara dengan Wang Lin. Angin menyebabkan rambutnya tergerai, dan dia tampak seperti dewa. Ada sedikit rasa melankolis di wajah cantik itu. Persaingan sekte utama sudah dekat. Semua orang yang berpartisipasi dalam kompetisi telah bersiap dan menunggu sekte utama membuka susunan transfer ke sekte utama. Susunan transfer yang dibangun di setiap sekte cabang hanya bisa dibuka oleh sekte utama, mereka tidak punya hak untuk mengaktifkannya. Lu Yanfei sudah berdiri di sini selama 1 jam. Dia selalu memandang ke langit, berharap bisa melihat sosok itu lagi. Dia telah menunggu 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, namun sampai sekarang, angka itu masih belum muncul. Setelah sekian lama, bumi bergetar dan cahaya terang datang dari sekte asal. Energi asal dalam jumlah besar mulai berkumpul di sekte asal, tetapi tidak ada satupun yang menarik perhatian Lu Yanfei. Dia menggigit bibir bawahnya dan menatap ke langit. Ada kesedihan di matanya. Kenapa? Kamu berjanji. Kamu bilang kamu akan datang. Di belakang Lu Yanfei, Su Yun tiba dengan sangat mudah. Dia menatap gurunya dan merenung sejenak sebelum akhirnya berkata, "Guru, sekte utama telah membuka susunan transfer. Paman guru memintaku untuk membawamu kemari. Kami berangkat." Dia menghela nafas, lalu Lu Yanfei mengalihkan pandangannya dari langit dan ekspresi melankolis menghilang dari wajahnya, digantikan dengan tatapan penuh tekad. Dia memandang Su Yun dan dengan lembut berkata, "Setelah perjalanan ini, kamu dan aku tidak lagi menjadi guru dan murid. Anda memiliki bakat yang sangat bagus dan kemungkinan besar akan menjadi murid inti di sekte cabang manapun Anda dikirim." Guru, air mata mengalir dari mata Su Yun, dan dia hendak berbicara. "Tidak perlu bicara lebih banyak, aku sudah memutuskan." Lu Yanfei menatap tajam ke arah Su Yun dan berjalan turun dari gunung. Saat ketiga kakak laki-laki Lu Yanfei berdiri di luar barisan transfer, tekanan meningkat. Mereka melihat sekeliling mereka untuk mendapatkan pandangan terakhir yang bagus. Ketika Lu Yanfei tiba, semua orang masuk ke dalam formasi. Saat formasi diaktifkan dan mereka diteleportasi ke sekte abadi di wilayah peringkat 8, setetes air mata kristal jatuh dari mata Lu Yanfei. "Saat kamu kembali, mungkin kamu akan menemukan bahwa sekte asal sudah hilang." Pada saat yang sama, di wilayah peringkat 9, setelah binatang buas terakhir terbunuh di luar celah,
gelombang binatang buas tampaknya telah mereda. Hal ini memungkinkan para penggarap Cloud Sea untuk beristirahat sejenak. Di antara para pembudidaya ini, Li Qianmei yang berambut biru adalah titik fokus semua orang. Dia menyeka darah binatang dari pedangnya, tapi dia masih tenang. Melihat ke kejauhan, Li Qianmei diam-diam meninggalkan medan perang dan berjalan menuju cabang yang didirikan oleh Sekte Iblis di sini. Aku akan pergi selama 3 bulan. Di Sekte Iblis, Li Qianmei melihat sosok samar di aula. Meski suaranya lembut, namun penuh dengan tekad. Aula itu benar-benar sunyi ketika sosok buram perlahan mengangkat kepalanya. 2 sinar cahaya muncul dari sosok itu dan mendarat di tubuh Li Qianmei. Ekspresi Li Qianmei tenang, tidak ada perubahan apapun. Tidak banyak orang yang bisa tetap tenang di hadapan tatapan menakjubkan seperti itu. Bahkan pemilik tatapan itu tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya. Tidak, aku baru saja memberitahumu. Li Qianmei berbalik dan pergi. Gelombang binatang buas yang lebih besar akan segera terjadi, dan jika kamu pergi sekarang, kamu akan menjadi aib bagi sekte penghancur surga. Sosok buram itu tampak mengerutkan kening saat suaranya yang tidak stabil bergema. Li Qianmei tidak berbicara dan keluar dari aula. Jika kamu berani berjalan setengah langkah, kamu bersalah karena membelot. Suaranya masih tidak stabil, tapi dunia seakan menjadi dingin. Li Qianmei berhenti dan merenung sejenak. Dia tidak berbalik dan dengan lembut berkata, "Saya ingin pergi selama 3 bulan." Setelah dia selesai berbicara, dia mengangkat kakinya dan berjalan ke depan tanpa ragu-ragu. Aula itu sunyi. Kenapa kamu harus begitu tegas? Apakah ada sesuatu yang lebih penting daripada menghadapi gelombang besar dan memastikan laut awan tetap tidak ternoda? Ada sedikit kemarahan dalam suara itu. Ada satu hal yang lebih penting bagiku daripada apa yang kamu katakan. Li Qianmei perlahan berjalan. Baru setelah Li Qianmei pergi untuk waktu yang lama, desahan bergema di aula. Tidak ada lagi kemarahan atau rasa dingin dalam suara itu. Karena kamu sangat tegas, ambillah giokku dan pergi melalui formasi teleportasi. Dengan begitu, Anda dapat menghemat waktu. Dengan suara itu, cahaya lembut keluar dari Sekte Iblis dan mendarat di tangan Li Qianmei. Li Qianmei mengambil batu giok itu dan melihat ke kejauhan. Dia dengan lembut berkata, setelah menghilang selama 100 tahun, dia seharusnya muncul untuk membantu sekte asal dalam kompetisi. Akankah dia pergi? Di laut awan, ada benua liar yang mengambang di kabut yang sangat dingin. Seolah-olah seluruh kehidupan akan membeku di sini. Di sisi timur benua liar, ada sebuah gua di dalam gunung. Mu Bingmei sedang duduk di sana. Matanya terkadang terbuka dan melihat keluar ke negeri asing. Ada kesepian dan kerinduan di matanya. Lukanya sangat serius. Jika dia ingin sembuh, itu tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat, jadi dia menunggu. Setelah dia tiba, dia membuang batu giok kuno dari alam kekosongan cemerlang. Itu adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang suci dari setiap generasi. Saat berkultivasi, Mu Bingmei sering mengingat kehidupannya sendiri. Hidupnya sangat membosankan, dan hampir semuanya dihabiskan di alam kekosongan cemerlang. Saat yang paling membahagiakan adalah ketika dia mengingat kembali pengalamannya. Seolah-olah dia sedang melihat kehidupan lain. Liu Mei adalah eksistensi paling istimewa di antara avatarnya, dan itu semua karena satu orang. Kadang-kadang, Mu Bingmei tidak yakin apakah dia adalah Liu Mei atau Mu Bingmei.
Dia seperti orang luar yang memperhatikan Liu Mei, dan dia perlahan-lahan tersesat, seolah-olah seseorang dari luar telah masuk. Memikirkannya, air mata mengalir dari sudut mata jiwa aslinya. Namun, air mata ini tidak nyata, itu hanya hatinya yang terkoyak. Setelah waktu yang tidak diketahui, sebuah suara lembut datang dari luar gua dan memasuki pikirannya. Dia terbangun dari pikirannya, tapi dia tidak terkejut, seolah-olah dia sudah menduganya. Apakah orang di dalam Brilliant Void Scientist, kakak perempuan Mu Bingmei? Mu Bingmei dengan lembut berkata, "Silakan masuk." Seorang wanita berpakaian kuning masuk dari luar gua. Dia terlihat sangat lembut, dan meskipun dia tidak secantik Mu Bingmei, dia tidak akan terlihat lebih buruk jika mereka berdiri bersama. Wanita itu memandang Mu Bingmei dan meminta maaf. Setelah menerima batu giok itu, guru akan datang secara pribadi. Tetapi sesuatu terjadi, jadi kakak muda datang untuk menjemput kakak. Saya belum memperkenalkan diri. Nama saya Wang Sanshan. Bernama Wang, ada sedikit rasa kesepian di mata Mu Bingmei saat dia mengangguk dan dengan lembut berkata, "Aku akan merepotkan adik Sanshan." Wanita bernama Wang Sanhan ini sangat feminim. Setelah meminum beberapa pil, dia tersenyum. "Kakakmu sangat cantik. Adikku belum pernah melihat wanita secantik ini sebelumnya." Ada sedikit kepahitan dalam senyuman Mu Bingmei, dan dia tidak berbicara. "Kakakmu, kompetisi besar sekte peringkat 8 sistem Cloud Sea Star saya akan segera berlangsung. Karena ini sedang menuju sekte dewa, kita harus pergi ke sana bersama-sama. Adik perempuan jarang keluar, dan aku tidak ingin kembali secepat ini." Mu Bingmei memandang wanita di depannya dan mengangguk. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.